70 teguran dan 31 kendaraan diamankan dalam operasi Zebra. Mengenal lebih dekat tradisi bakar batu yang dilakukan saat syukuran peresmian Gereja Baptis Papua di Sorong. Hari ini kembali hadir menjumpai Anda, edisi Kamis 13 Oktober 2022. Sejumlah informasi dari daerah di Papua Barat akan kami hadirkan untuk Anda. Bersama saya Bert Allen Rumbiak, inilah berita Papua Barat hari ini selengkapnya. Pemirsa, memasuki hari ke-11 pelaksanaan operasi Zebra Mansinam 2022, sebanyak 70 teguran simpatik ditambah kegiatan represif penindakan pelanggaran. Sebanyak 31 kendaraan roda 2 yang berhasil diamankan. Pelaksanaan operasi patuh Mansinam di hari ke-11 Polres Manokwari, khususnya Satuan Lalu Lintas, masih terus dilaksanakan sejumlah titik dalam kota Manokwari hingga 14 hari ke depan yang dimulai sejak tanggal 3 Oktober hingga tanggal 16 Oktober 2022. Kasat Lantas Polres Manokwari Ibtu Suban Ohoimas mengatakan, operasi Zebra Mansinam 2022 yang dilaksanakan jajaran Polres Manokwari sampai dengan hari ini memasuki hari ke-11, pihaknya berhasil melaksanakan 3 kegiatan sekaligus, yaitu yang pertama preventif, preemptif, dan represif, yang dimana kegiatan ini lebih mengedepankan edukasi dan memberikan himbauan kepada masyarakat dengan harapan masyarakat bisa membangun tertib berlalu lintas. Baik, kita sampai dengan hari ini telah melaksanakan operasi Zebra Mansinam memasuki hari ke-11, di mana dari 11 hari kita melaksanakan kegiatan operasi Zebra Mansinam, Polres Manokwari kita berhasil melaksanakan 3 kegiatan secara sekaligus. Yang pertama preventif, preemptif, dan represif. Ini ketiga kegiatan yang sebenarnya kita lebih mengedepankan kegiatan preemptif dan preventif, yaitu kegiatan edukasi, himbauan-himbauan kepada masyarakat dengan harapan masyarakat bisa membangun budaya tertib lalu lintas. Suban menambahkan, selama operasi Zebra Mansinam, pihaknya pun membagikan sebanyak 560 brosur tertib berlalu lintas dalam kota Manokwari maupun pengaturan lalu lintas di beberapa titik yang dinilai terjadi peningkatan volume kendaraan. Dan di dalam pengaturan sendiri terdapat 70 teguran simpatik dan 31 penindakan terhadap pemilik kendaraan yang tidak menggunakan helm dan terdapat 4 anak di bawah umur. Terkait dengan ini, kita telah melaksanakan kegiatan pembagian brosur, kurang lebih ada 560 brosur yang tersebar di dalam kota Manokwari. Kemudian kita melaksanakan kegiatan patroli, kemudian pengaturan lalu lintas di beberapa titik yang memang kita nilai terjadi peningkatan volume kendaraan dan beberapa pelanggaran lalu lintas. Dan di dalam kegiatan pengaturan sendiri, ketika kita menemukan pelanggaran, kita berikan teguran simpatik kepada masyarakat. Ini kurang lebih ada 70 teguran simpatik yang sudah kita berikan kepada masyarakat, ditambah dengan kegiatan represif atau penindakan pelanggaran lalu lintas kurang lebih 31 pelanggaran. Pelanggaran ini sebenarnya adalah pilihan terakhir yang kita laksanakan karena kita nilai bahwa pelanggaran ini berpotensi terhadap kejadian kecelakaan, dan keseluruhan pelanggaran ini kita tindak adalah penggunaan helm. Dan penggunaan helm kebetulan ada beberapa, kurang lebih ada 4 adalah anak di bawah umur yang memang menjadi atensi kami selama operasi Zebra, bahwa adik-adik kita yang di bawah usia 17 tahun khususnya pelajar tidak diizinkan untuk mengendarai kendaraan, bahkan lebih parah lagi tidak menggunakan helm. Kasat Lantas Polres Manokwari Ibtu Suban Ohoimas berharap kepada setiap orang tua agar selalu mengecek anak-anak mereka yang masih di bawah umur untuk tidak menggunakan motor, guna meminimalisir terjadinya angka kecelakaan di jalan raya. Natalindo Kerewai TVRI Papua Barat melaporkan. Saudara, salah satu aktor pembentukan Provinsi Papua Barat menghimbau di usia ke-23 tahun ia berharap kepada aparatur sipil negara di Provinsi Papua Barat harus bekerja dengan baik untuk memajukan orang ke depan. Hal tersebut disampaikan salah satu aktor pembentukan Provinsi Papua Barat, Origenes Iji. Ia menjelaskan hadirnya Provinsi Papua Barat membutuhkan perjuangan panjang, sehingga saat ini Provinsi Papua Barat bisa berada di usia yang ke-23 tahun, yang merupakan berkat Tuhan bagi pemerintah Provinsi Papua Barat
untuk tetap menjadi berkat dengan melaksanakan pembangunan yang baik bagi kesejahteraan masyarakat di Papua Barat. Origenes Iji, Kepala Biro Umum Sekda Papua Barat mengatakan kegiatan upacara yang dilaksanakan merupakan kegiatan yang sangat baik untuk meningkatkan kembali semangat para pendiri Provinsi Papua Barat. Ia menambahkan kata tim 315 diciptakan oleh ia sendiri, yang artinya penduduk Papua saat itu adalah 1,3 juta hingga 10% dari angka tersebut. Jadilah tim 315. Ia juga berharap kepada semua aparatur sipil negara yang bekerja di Papua Barat harus bekerja untuk kemakmuran rakyat Papua Barat dengan inovasi dan perkembangan yang terus meningkat setiap tahunnya. Saya sampaikan terima kasih untuk Pak Gubernur Paulus Waterpau yang bisa mengingatkan kembali bahwa kita upacara. Ya. Pemimpin sebelumnya hampir 4 tahun tidak pernah menyelenggarakan upacara HUT provinsi. Nah, kalau HUT provinsi kita tidak lakukan, provinsi tidak ada, tidak mungkin hari ini kita seperti ini. Tim 315 itu diciptakan oleh Dr. Origenes Iji. Dalam pembacaan nanti kalau di sejarah di pembacaan hasil aspirasi rakyat di Komisi 2 itu kata 315 itu penciptanya saya. Lebih lanjut, Origenes Iji mengatakan saat ini orang Papua sangat dimanjakan dengan berbagai bantuan tunai dari pemerintah. Khususnya dana otsus di Papua Barat yang menikmatinya adalah suku dari luar Papua yang menguasai ekonomi, kita hanya sebagai konsumtif. Untuk proposal yang bersifat hibah itu kalau bisa dirubah mekanismenya. Hibah itu coba kita kasih sebuah badan macam bank kelola. Uang itu ada di sana. Masyarakat yang mau kredit untuk menunjang usaha dia kreditnya di sana. Nah, bank akan memutar itu. Dana otsus itu dia akan abadi sampai kapanpun. Dia tidak akan hilang. Tapi kalau proposal datang dapat hilang-hilang, dia pikir hari ini dapat, oh tahun depan masih dapat. Jadi bersifat konsumtif itu kita hilangkan. Diharapkan ke depan perayaan HUT Provinsi Papua Barat harus lebih meriah dan melibatkan masyarakat karena kehadiran Provinsi Papua Barat untuk mensejahterakan masyarakat yang ada di Papua Barat. Jimmy Tabisu, TVRI Papua Barat melaporkan. Pemirsa, di usia Provinsi Papua Barat ke-23 tahun, Hermus Indou selaku Bupati Kabupaten Manokwari berharap Provinsi Papua Barat tetap maju dan mampu memberikan pelayanan, terlebih khusus bagi Kabupaten Manokwari sebagai ibu kota Provinsi Papua Barat. 12 Oktober 2022, Provinsi Papua Barat genap berusia 23 tahun. Harapan dari pemerintah dan masyarakat Provinsi Papua Barat ke depan dapat berjalan lebih baik lagi. Bupati Manokwari Hermus Indou saat ditemui media juga memiliki harapan yang baik kepada Provinsi Papua Barat untuk terus membangun 12 kabupaten dan 1 kota di Papua Barat. Hermus Indou mengatakan atas nama masyarakat dan pemerintah Kabupaten Manokwari, ia menyampaikan dirgahayu Provinsi Papua Barat yang ke-23 tahun. Hermus berharap Provinsi Papua Barat tetap berjalan baik ke depan dan bisa mampu memberikan pelayanan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat di Papua Barat. Tentu banyak pencapaian ya. Kita atas nama pemerintah daerah dan juga masyarakat Kabupaten Manokwari kami mengucapkan dirgahayu Provinsi Papua Barat yang ke-23 tanggal 12 Oktober tahun 2022 hari ini. Harapan saya provinsi ini tetap eksis dan bisa mampu memberikan pelayanan dalam rangka peningkatan kesejahteraan ya masyarakat di Provinsi Papua Barat. Terlebih khusus Manokwari sebagai ibu kota provinsi, saya berharap bahwa dalam usia yang ke-23 ini Provinsi Papua Barat bangun dulu Manokwari sebagai ibu kota provinsi. Untuk kemajuan ke depan, Bupati berharap masyarakat dan juga pemerintah kabupaten mendukung program-program pemerintah provinsi sehingga Manokwari sebagai ibu kota provinsi Papua Barat harus dibangun lebih baik lagi sebagai wajah provinsi Papua Barat. Jimmy Tabisu, TVRI Papua Barat melaporkan. Persekutuan Anak dan Remaja Gereja Kristen Injili Jemaat Ebenezer Vanindi menggelar ibadah syukuran HUT PAR ke-53 tahun pada Rabu 12 Oktober 2022 yang berlangsung di Gedung Gereja Ebenezer Vanindi. Perayaan ulang tahun Persekutuan Anak dan Remaja Gereja GKI Ebenezer Vanindi ke-53 tahun
diawali dengan puji-pujian yang dipimpin oleh kakak-kakak pengasuh sekolah minggu dan menampilkan fragmen serta dancer yang dibawakan oleh anak-anak sekolah minggu dari tingkat tangguh hingga remaja dan berlangsung di gedung Gereja Ebenezer Vanindi sore kemarin. Ketua Par Sekolah Minggu Gereja Ebenezer Vanindi Paulina Sapari berharap di usia yang ke-53 tahun anak-anak sekolah minggu dapat menjadi berkat bagi orang lain dan semakin bertumbuh dan memuliakan nama Tuhan. Anak sekolah minggu, guru sekolah minggu di usia yang ke-53 tahun ini, kita semakin menjadi berkat untuk orang lain, terus kita semakin bertumbuh untuk kemuliaan nama Tuhan. Iya, yang ke-53 tahun segala Ebenezer Vanindi rapat-rapat kami supaya kedepannya lebih baik lagi, kakak-kakak pengasuh selalu kompak bersama untuk mengajar anak-anak, mendidik anak-anak cara yang lebih baik lagi, terus lebih rajin lagi supaya lewat sekolah minggu ini banyak jiwa dibenarkan untuk Tuhan. Sementara itu, Panitia HUT Par Marsya Warami menyampaikan, dalam menyambut HUT ke-53 tahun ini, ada sejumlah kegiatan yang telah dibuat oleh panitia, di antaranya lomba fashion show, yaitu untuk kelas TK sampai dengan kelas anak kecil, lomba bercerita kelas madya dan remaja, sedangkan yang ketiga lomba bercerita antara para pengasuh sekolah minggu. Dalam menyusul HUT Par Ebenezer yang ke-53 ini, kami dari PHRD melakukan beberapa kegiatan, yaitu yang pertama fashion show, itu untuk kelas TK sampai dengan kelas anak kecil, kemudian guest storytelling, itu untuk kelas madya dan remaja, kemudian yang ketiga itu untuk bercerita guru pengasuh, itu bagi kakak pengasuh. Jadi kita mengadakan 3 kegiatan untuk menyongsong HUT Par Ebenezer. Turut hadir dalam acara tersebut Ketua PHMJ GKI Ebenezer Pendeta William Sibian dan anggota Par Klasis GKI Manokwari. Natalindo Kerewaya TVRI Papua Barat melaporkan. Informasi selanjutnya akan hadir setelah jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa Jemaat Gereja Protestan Indonesia di Papua yang disingkat GPI Papua, tanggal 10 Oktober 2022 lalu merayakan 92 tahun Injil masuk di Jemaat Kapartutin yang ditandai dengan ibadah syukur bersama. Dilandasi dengan semangat falsafah satu tungku tiga batu, semangat pekabaran Injil terlihat pada tapak kilas masuknya Injil di Kampung Kapartutin, Kabupaten Fakfak. Dilanjutkan dengan ibadah perayaan masuknya Injil ke-92 tahun. Yohana Dina Hindom, Wakil Bupati, mengharapkan dengan semangat falsafah satu tungku tiga batu akan menjadi landasan ideal untuk mensukseskan pembangunan, terutama mendukung visi misi Kabupaten Fakfak. Rahmat untuk seluruh jemaat umat Kristiani di Kapartutin. Bapak Ibu serta undangan sekalian yang saya hormati atau saya kasihi, kesempatan yang baik ini pula selaku Bupati dan Wakil Bupati, saya ingin mengajak kita sekalian agar senantiasa memupuk kesadaran dan komitmen bersama. Moto satu tungku tiga batu menjadi landasan utama dalam kehidupan toleransi antara umat beragama di Kabupaten Papua dan memiliki makna yang berarti dalam kehidupan toleransi beragama yang tinggi dan sebagai bagian dalam mempererat hubungan persaudaraan masyarakat di Kabupaten Papua. Dalam kesempatan yang sama, Ketua Klasis GPI Papua Fakfak Pendeta John Beai dalam sambutannya mengapresiasi kerjasama yang diperlihatkan umat di Kampung Kapartutin. Tapi juga lewat warga jemaat, semua saudara yang terlibat di dalam. Puji Tuhan, di hari ini kita sama-sama boleh ada bersama merayakan hari ulang tahun yang ke-92, namun baru dilaksanakan hari ini yaitu ulang tahun perdana. Semua yang telah diupayakan dan dilakukan oleh majelis jemaat, tetapi juga
tua-tua yang ada di jemaat ini. Perayaan 92 tahun Injil masuk di Kampung Kapartutin Fak-Fak, Papua Barat pada tahun 1930 yang lalu diperingatinya setelah dilakukannya kajian dan studi ulang dalam rangka pembuatan buku sejarah Jemaat GPI Papua Niel Kapartutin. Dari Kabupaten Fak-Fak, Frans Tamela, TVRI Papua Barat melaporkan. Pemirsa, masyarakat pegunungan Papua di Sorong menggelar tradisi bakar batu atau yang disebut dengan barapen yang biasanya dilakukan pada saat acara adat maupun syukuran atas peresmian dan pentabisan gedung Gereja Baptis Papua Jemaat Philadelphia, Kota Sorong, Papua Barat. Tradisi bakar batu merupakan salah satu tradisi penting di Papua Pegunungan yang berupa ritual memasak bersama-sama warga satu kampung yang bertujuan untuk bersyukur, bersilaturahmi, mengumpulkan sanak saudara dan kerabat untuk menyambut kebahagiaan, kelahiran, perkawinan adat, dan penobatan kepala suku atau mengumpulkan prajurit untuk berperang. Tradisi bakar batu umumnya dilakukan oleh suku pedalaman pegunungan seperti di Lembah Balim, Paniai Nabire, Pegunungan Tengah, Pegunungan Bintang, dan Dekai Yahukimo. Disebut bakar batu karena benar-benar batunya dibakar hingga panas membara. Kemudian makanan seperti ubi-ubian, sayur, dan daging babi ditumpuk di atas makanan yang akan dimasak, kemudian ditutup dengan daun dan diikat. Setelah itu menunggu hingga waktunya makan dan akan dibuka secara prosesi adat. Tradisi bakar batu ini dilakukan sejak pagi hari sebelum tamu undangan datang ke tempat acara. Prosesi bakar batu ini terlihat mudah, namun prosesnya cukup memakan waktu yang cukup panjang. Kepala suku Pegunungan Tengah Papua di Sorong, Rudi Kogoya, mengatakan tradisi bakar batu yang dilakukan ini sebagai ungkapan syukur selama 15 tahun, Gedung Gereja Baptis Papua ini baru diresmikan di tahun 2022 oleh Presiden Persekutuan Gereja-Gereja Baptis West Papua, Dr. Sokrates Yoman. Rudi menyebutkan meski membutuhkan waktu yang cukup panjang, pihaknya bisa meresmikan gedung gereja, pagar, rumah pastori yang cukup megah. Kepala suku Pegunungan Tengah menjelaskan prosesi bakar batu ini melibatkan suku dari Mepago, Lepago, dan suku Biak. Tak hanya itu saja, dari pihak gereja seperti GKI, Gereja Katolik juga dilibatkan dalam makan bersama untuk menikmati berkat Tuhan. Karena selama ini ya terus terang kami tidak menyangka pemerintah, tapi terlalu lama ketika pada minggu mendatang naik bantu kami uang 1 miliar. Itu yang kami gunakan semua, dan hari ini kami peresmian gereja. Bakar batu ini dari semua, dari pegunungan, Lepago, Mepago, bahkan Biak kami sama-sama. Nah, ini kami meresmikan gereja ini untuk kami makan bersama, dan kami undang semua gereja untuk kami bagaimana kami sama-sama nikmati berkat Tuhan, terutama firman Tuhan, dan juga berkat Tuhan, yaitu di mana babi yang sekian banyak kami ini tidak ada bantuan dari pemerintah, tapi swadaya kami dari jemaat kami sendiri dengan gereja tetangga kami sama-sama untuk kami bakar batu. Pesta bakar batu usai dilakukan pada saat akan makan bersama. Kemudian dibentuk kelompok yang terdiri dari 6 orang. Kemudian panitia yang membakar batu akan menyiapkan makanan dan kemudian dibagikan kepada masing-masing kelompok. Tradisi bakar batu ini diyakini dapat menguatkan rasa kebersamaan dan mempererat tali persaudaraan. Masyarakat yang terlibat akan merasa lebih dekat. Dari Sorong, Michael Jasman, TVRI Papua Barat melaporkan. Saudara, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam berita Papua Barat hari ini, edisi Kamis 13 Oktober 2022. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Bert Allen Rumbiak pamit undur diri dari hadapan Anda.
Terima kasih atas kebersamaannya dan sampai jumpa.